Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Saat ini kita sedang mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi di Indonesia. Partai peserta pemilu pada sedang menyusun strategi masing-masing untuk memenangkan pesta demokrasi ini. Mulai dari tingkat daerah hingga pusat yang meliputi legislatif dan eksekutif. Suatu hal yang patut kita syukuri karena Indonesia sejak reformasi masuk dalam kategori negara besar ketiga yang demokratis setelah Amerika Serikat dan India. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi teratas sebagai negara yang paling demokratis. Beberapa kemajuan signifikan dalam berdemokrasi di Indonesia saat ini antara lain sebagai berikut. Rakyat memilih langsung pemimpinnya, mulai dari tingkat daerah, provinsi hingga pusat. Berbeda dengan era sebelumnya, di mana rakyat hanya memilih wakil-wakilnya di parlemen dan mempercayakan sepenuhnya untuk memilih presiden. Kedua, keikutsertaan rakyat dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama era reformasi itu mencapai 70% dari total penduduk Indonesia yang memiliki hak suara. Tingkat keikutsertaan ini tidak lepas dari kemampuan rakyat Indonesia dalam merekonsiliasi pandangan agama dengan sistem demokrasi yang dianggap oleh sebagian masyarakat muslim di dunia sebagai konsep dari barat. Tetapi masyarakat Indonesia mampu memadukan dua hal ini sehingga pelaksanaan pemilu tidak pernah mendapat resistensi dari masyarakat, terutama dari kalangan umat Islam. Ketiga, setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih tanpa melihat latar belakang budaya, agama, dan etnis, sehingga membuka peluang bagi siapapun untuk menjadi pemimpin. Kemudian, kecenderungan masyarakat untuk mendasarkan pilihannya pada partai-partai nasionalisme masih sangat tinggi dibanding memilih partai-partai yang berbasis agama. Yang keempat, indeks demokrasi di era reformasi menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2010 hingga tahun 2015. Di mana mencapai 72,82%. Sementara pada tahun 2016 hingga tahun 2022, menurut Economic Intelligence Unit mengalami penurunan, di mana mencapai 6,71. Dan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 masih pada posisi 6,71. Indeks terdalam terjadi pada tahun 2017 di mana mencapai 0,58 dibanding capaian tahun sebelumnya. Meskipun demikian, menurut The Political Literacy UIN Syarif Hidayatullah bahwa penurunan itu sudah membaik karena tahun-tahun sebelumnya sangat rendah. Ini adalah kemajuan-kemajuan yang telah kita capai saat ini. Tetapi pada waktu yang sama, di sana-sini muncul tantangan berat terhadap demokrasi Indonesia saat ini, antara lain sebagai berikut. Pemahaman masyarakat tentang demokrasi masih sangat terbatas pada kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Pertama, pemahaman masyarakat tentang demokrasi masih sangat terbatas pada kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Masyarakat belum memahami bagaimana menerjemahkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan dasar-dasar negara yang menjadi patokan kita dalam berdemokrasi. Akibatnya muncul berbagai organisasi-organisasi massa yang tidak mengedepankan unsur penting dalam bernegara, yaitu kebangsaan, tetapi sebaliknya justru mengedepankan mazhab politiknya. Ironisnya, karena kebebasan berpendapat kerap kali disalahgunakan, terutama di dalam menegaskan identitas tertentu atas nama mayoritas. Padahal makna filosofis demokrasi yang sesungguhnya justru diabaikan, yaitu legalitas rakyat, tanpa melihat apakah legalitas itu berasal dari minoritas atau mayoritas. Yang kedua, masih terdapat sebagian masyarakat kita yang memandang bahwa partai-partai politik yang berbasis agama sebagai satu-satunya partai yang dianggap dapat memenuhi aspirasi politiknya ke depan. Bahkan menganggap partai lain sebagai ancaman. Bukan saja ancaman bagi kehidupan masa depannya, tetapi juga ancaman bagi identitasnya. Akibatnya muncul kecurigaan antara satu partai dengan partai lainnya, sehingga mendorong maraknya ujaran kebencian, hoax, blasfemi, ideologi intoleransi, dan kejahatan terorisme sebagai reaksi dari ketakutan ini. Yang ketiga, para pendukung satu partai cenderung menggunakan berbagai cara untuk memenangkan jagoan masing-masing tanpa memperhatikan dampak negatif dari cara tersebut, seperti memanfaatkan isu-isu sensitif sebagai cara untuk memperoleh kemenangan.
Sistem pemerintahan kemudian dihadap-hadapkan dengan sistem yang lain. Begitu pula ideologi negara diperhadap-hadapkan dengan ideologi lain. Yang paling mengkhawatirkan jika satu partai mengklaim sebagai partai yang paling religius dan hanya partainya yang dianggap dapat menyelesaikan semua masalah yang terjadi di negeri ini. Bahkan mengklaim sebagai satu-satunya partai yang bisa memanfaatkan ruang-ruang sakral sebagai ruang kampanye. Dari fenomena di atas, maka yang perlu kita lakukan saat ini dalam rangka memelihara demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Konsistensi terhadap nilai-nilai Pancasila di dalam berpolitik adalah sesuatu yang mutlak dan menjadikannya sebagai rujukan utama dalam upaya memenangkan pemilu, serta tidak menjadikan demokrasi sebagai legitimasi untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia yang santun, damai, dan toleran. Demokrasi tidak bisa ditafsirkan secara bebas dalam setiap kondisi dan wilayah, karena demokrasi pada hakikatnya memiliki wilayahnya tersendiri. Demokrasi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan demokrasi di negeri lain, karena Indonesia memiliki falsafah negara yang harus dijadikan sebagai dasar di dalam berdemokrasi. Demokrasi yang kita jalankan di Indonesia merupakan mandat dari sila-sila Pancasila. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya tidak bisa bertentangan dengan sila-sila lainnya. Dalam Pancasila, pemilu adalah implementasi dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam melaksanakan sila ini tidak bisa bertentangan dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Artinya, jangan sampai pemilu merusak persatuan kita sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. Kemudian yang ketiga, dalam mengikuti pemilu, kontestan harus konsisten mempedomani sila-sila Pancasila. Jangan sampai membentur-benturkan antara satu sila dengan sila lainnya. Misalkan menjadikan sila pertama sebagai dasar utama dalam politik. Yang demikian ini bisa merusak sila lain, yaitu sila ketiga. Oleh karena itu, baik parpol maupun konstituen harus mampu menafsirkan sila-sila Pancasila di dalam berpolitik, dan satu sila dengan sila lain adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 4. Tujuan utama pelaksanaan pemilu adalah bagaimana pemerintah menyediakan sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya secara berkala dan memilih pemimpin-pemimpin mereka baik di legislatif maupun di eksekutif dalam rangka mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini mutlak menjadi visi dan misi setiap kontestan dalam berpolitik, sehingga kemenangannya bukan saja kemenangan partainya, tetapi kemenangan bagi semua bangsa Indonesia. Karena itu, pemilu dianggap sukses dan berhasil jika mendapat legitimasi dari seluruh rakyat Indonesia, baik dari minoritas maupun dari mayoritas. Dan pemerintahan hasil pemilu yang mendapat legitimitas dari rakyat secara keseluruhan akan mampu menjalankan program-program pemerintah yang sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.